Bila engkau takut, aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Hanya kepadamu Tuhan kami menyembah, hanya kepadamu Tuhan kami memuji, kami tinggikan, kami agungkan Engkau ya Allah. Kalau sebentar Tuhan kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan segala yang terselubung dari firman-Mu. Buat kami mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu. Dan beri kami kemampuan-Mu Bapa untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Supaya kami jangan berdosa kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kebangkitan Kristus memberi harapan baru. Pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 23. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa
Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Dosa telah membuat kita terpisah dengan Allah, sehingga kita tidak mengenal betul akan Allah. Bahkan kita seringkali mempertanyakan Allah, di manakah Allah? Hidupkah Ia? Atau matikah Ia? Kita tidak bisa melihat Allah dengan penglihatan mata jasmani kita, karena kita sudah terpisah jarak yang tak terseberangi dengan Allah. Tetapi Allah sangat jelas menyatakan dirinya, menyatakan keberadaannya kepada orang-orang tertentu yang Allah kehendaki, dan juga kepada orang-orang yang sama sekali tidak mempertanyakan Dia, yang tidak mencari Allah, justru Allah menunjukkan dirinya. Semuanya berada dalam kekuasaan dan kemahatauan Allah. Karena sesungguhnya Allah mengenal orang-orang pilihannya, dan hati Tuhan terikat pada orang-orang pilihannya. Dalam Mazmur 91 ayat yang ke-16. Sedangkan Bapa di dunia ini, yang adalah gambaran Allah Bapa di sorga, sudah tidak bisa menjadi patokan gambaran untuk kita mengerti tentang Allah, karena gambaran Allah dalam diri Bapa di dunia ini sudah dirusakkan oleh dosa. Tapi Allah Bapa kita yang di sorga, Dia penuh kasih dan sayang kepada kita. Betapa tidak kita yang sudah jauh dari Allah, kita yang sudah terpisah jarak yang begitu dalam, begitu jauhnya dengan Allah, tapi Allah tetap mencari kita. Tuhan Yesus menggambarkan ini seperti seorang wanita yang mencari dirham miliknya yang hilang. Kemudian dinyalakan pelita dan dicarinya dengan cermat menggunakan sapu sampai ketemu. Dan setelah ketemu, betapa bersukacitanya ia. Lalu dipanggilnya sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah dengan aku, sebab dirhamku yang hilang sudah kutemukan. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat. Allah tetap mencari kita. Sorot matanya mengawasi kita, manusia. Adakah manusia yang berakal budi dan yang mencari Allah? Tapi manusia yang berdosa lebih menyukai dosa dan kejahatan, karena iblis sangat berkuasa dalam kedagingan dan menjauhkan manusia dari Allah. Dosa menuntut hukuman mati, sehingga semua manusia berdosa mengalami kematian kekal. Tidak ada satupun manusia yang dapat terlepas dari maut, kecuali maut itu sudah dikalahkan oleh Allah sendiri, Sang Pencipta. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup
di dalam dosamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah pemberitaan Injil. Karena masalah manusia adalah maut atau kematian kekal. Tapi Yesus Kristus yang telah disalibkan oleh tangan orang-orang durhaka telah menyelesaikan masalah manusia, yaitu maut. Iblis yang telah berkuasa atas maut telah ditaklukkan kuasanya, dihancurkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapakah di dunia ini yang sanggup mengalahkan maut? Tidak ada selain Tuhan Yesus Kristus saja. Karena Yesus Kristus sebelum Dia ada di dalam dunia ini menjadi manusia, Dia adalah Allah. Dan iblis mengakui ketuhanan Yesus di dalam Matius 8 ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi iblis mengetahui siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Tetapi iblis tidak pernah bertobat dan tidak hidup dalam pertobatan. Hanya manusia Yesus Kristus yang sanggup mengalahkan maut. Yesus Kristus telah mati untuk menggantikan kita, manusia berdosa. Dan Allah telah membeli kita, manusia berdosa, dengan harga yang sangat mahal. Darah yang tertumpah di atas kayu salib adalah darah korban penebusan dosa manusia. Karena nyawa setiap makhluk berada di dalam darah. Jadi darahlah yang melakukan pendamaian dengan perantaraan nyawa, yaitu darah Yesus Kristus, darah yang tak berdosa dijadikan berdosa demi keselamatan umat manusia. Karena kita tidak mungkin dapat bersatu dengan Allah tanpa penebusan darah Yesus. Dan oleh darah Yesus, maka iblis tidak berhak lagi atas orang-orang tebusan Allah. Memang berita salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, bagi mereka yang tidak mau percaya dan tidak mau hidup dalam pertobatan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, berita salib merupakan kuasa Allah yang menyelamatkan kita, kuasa Allah yang telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kuasa Allah telah mempersatukan kita kembali dengan Allah, dan dengan iman yang penuh keberanian kita dapat memanggilnya ya Abba, ya Bapa. Di dalam kekekalan hanya ada dua pilihan, yaitu sorga atau neraka.
keputusan ada di tangan kita, yaitu selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Banyak orang yang berusaha masuk ke surga, tetapi hanya sedikit yang dapat karena jalannya sangat sesak dan sempit, yaitu melalui Yesus Kristus. Akulah keselamatan dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan di dalam Yesus Kristus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Janji Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dunia ini bukanlah tempat kita yang sebenarnya, tapi tempat tinggal kita yang sebenarnya adalah di dalam kerajaan surga, di dalam kekekalan. Dan Allah menempatkan manusia di dunia ini supaya Allah dapat menebus dosa manusia melalui misi Allah di dalam Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya saudara, jangan kita menaruh harap kepada dunia ini dan segala kekayaannya, karena memang semuanya itu manis bagi daging kita, tetapi ketahuilah bahwa iblis akan menggiring kita ke dalam neraka, ke dalam kematian kekal, di mana di situ ada ratap tangis selama-lamanya, yang apinya tidak pernah bisa dipadamkan. Tetapi bagi kita yang percaya, teguhkan dan kuatkan hatimu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat tinggal bagi kita di sorga. Dan Tuhan Yesus akan segera datang kembali ke dalam dunia ini untuk menjemput kita dan membawa kita ke tempat di mana Tuhan Yesus berada, hingga kita selama-lamanya bersama-sama dengan Allah. Dia akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi umatnya. Wahyu 1 ayat yang ke-17 bagian B dan 18. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Puji Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah membaca, mendengarkan firman-Mu. Kiranya tanamkan apa yang baik itu di dalam hati kami. Kiranya beri kami kemampuan-Mu Tuhan,
untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami jangan berdosa kepadamu. Kiranya Tuhan kuatkan, teguhkan hati iman percaya kami, untuk kami tetap berharap, percaya kepadamu sampai pada akhirnya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.